Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi untuk semua. Pada kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan lanjutan dari video yang ini. Ini di terakhir ini saya sudah membuat video terkait membuat format jurnal penyesuaian dan mengisi jurnal penyesuaiannya. Maka, pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali dengan membuat format untuk neraca lajur dan mengisi kolom-kolom di neraca lajur menggunakan rumus di dalam spreadsheet menggunakan Excel. Berikut ini adalah langkahnya. Pertama, kita buat dulu judulnya untuk neraca lajurnya. Yang ini kita copy paste saja. Kita buat neraca lajur. Oke, kita buat judulnya dulu. Untuk ini neraca lajur yang pertama kita bikin dulu neraca saldo. Yang dari neraca saldo ini kita pindahkan dulu aja. Copy paste special value ya. Ke sini dulu. Sebentar, kita tambah kolomnya begini. Ini kita naikkan. Ini kita buat neraca saldo. Oke. Ini yang dari neraca saldo. Kolom di neraca lajur yang pertama adalah neraca saldo. Oke. Yang kedua adalah penyesuaian. Sebentar, kita bikin judulnya. Yang kedua adalah penyesuaian. Kita buat di sini. Penyesuaian. Lalu setelah penyesuaian ada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ada laba rugi dan neraca. Oke, kita copy paste dulu judul ini. Oke, ini kolom neraca lajurnya udah selesai ya. Kita buat kotaknya. Oke, ini kolom neraca lajur. Sekarang judulnya kita ketengahkan. Jadi neraca lajur itu terdiri dari kolom neraca saldo, lalu ada kolom penyesuaian, lalu ada kolom neraca saldo setelah penyesuaian, lalu ada laba rugi, dan terakhir adalah neraca. Oke, ini kolom-kolomnya. Sekarang saya buat lewat view. Sebentar dari sini. Oke ya, ini adalah kolom-kolomnya. Untuk kolom neraca saldo, ini diambil dari neraca saldo ini. Neraca saldo akhir ini copy paste ke dalam neraca lajur ini. Copy paste special value saja. Lalu untuk penyesuaian, kita akan menggunakan rumus namanya rumus sum if. Sebentar ya, kita akan menggunakan rumus sum if. Sebentar, kita buat dulu judulnya ini. Jangan lupa kalau kita sudah mengerjakan ini, jangan lupa disimpan ya biar datanya tidak hilang. Oke, untuk penyesuaian kita buat rumusnya sama dengan sum if buka kurung ranknya ya, ranknya itu yang ada di jurnal penyesuaian ini. Ya, jurnal penyesuaian ini dari referensi ini sampai dengan jumlah ini. Sampai angka terakhir ini.
Ini seperti ini. Lalu kita kunci pakai Fn, F4 atau F4. Nah, bisa juga dibikin nembok ya. Kemudian setelah itu kriterianya yang ini nomor akun, lalu berikutnya adalah sum rank-nya yang ada di debit karena kita ngomongin debit berarti ini kita blok semua. Debit Fn F4. Oke, iya ini 0. Kenapa 0? Ya memang karena nggak ada transaksi yang di cash in bank. Oke, kalau udah tinggal ditarik aja copy paste seperti ini. Sebentar kita pakai auto sum aja agar rumusnya bisa di copy paste ke sebelahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia 4.650.000. Tuh sama. Oke ya. Sekarang tadi kan buatnya gini sama dengan sum if di blok dulu. Itu kan nama ya. Oke, kita bikin nembok saja. Pertama seperti ini. Blok aja sama nih. Dari E5 sampai dengan G10. Ini adalah jurnal penyesuaian. Kita buat JP nemboknya. Kalau debit, ini di blok. Debit ini kredit, kita blok. Kita pakai kredit. Kita pakai nembok kredit ya. Sekarang kita bikin pakai rumusnya sama dengan sum if buka kurung ranknya tadi adalah jurnal penyesuaian JP ya. Lalu kriterianya yang ini nomor akun ini. Lalu sum ranknya adalah kredit karena bagian kredit kita udah bikin nembok tadi. Oke, sebetulnya nemboknya bisa 3. 1 jurnal penyesuaian ini keseluruhan, 2 debit, 3 kredit. Karena debit udah kita kerjain jadi kita kredit aja. Oke, kalau udah kita copy paste saja ke bawah. Oke, nih udah. Oke, sudah selesai kan? Nah, kalau udah selesai, maka untuk penyesuaian sudah siap. Sekarang kita lanjut ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, kita bisa pakai rumus seperti ini. Manual aja, lebih mudah, lebih cepat. Ini kan debit. Harta kalau ketemu penyesuaian debit ditambah, kalau ketemu kredit dikurang. Sudah seperti ini. Kita copy paste saja untuk semua saldo debit. Oke. Yang saldonya debit bisa kita gunakan. Ini berlaku untuk saldo debit. Itu kan, cepat kan? Lalu, kalau saldonya kredit, ketemu kredit, itu kita tambahin. Ketemu kredit, jadi ketemu kredit, kita tambahin. Ketemu debit, kita kurangin. Jadi kalau saldonya kredit, ketemu kredit ditambah, ketemu debit dikurang. Oke. Sekarang kita tinggal copy paste ke saldo sebelah kredit. Oke. Oke, sudah balance. Sekarang kita ke bagian kolom laba rugi. Nah, sebelum kita mulai rumusnya, kita perbaiki dulu nomor akun ini. Kita hilangkan stripnya ya. Pakai Ctrl H aja, jadi strip dihilangkan. Di pledge all seperti ini. Ya, ini udah nggak ada stripnya lagi. Sekarang kita buat rumusnya. Karena laba rugi itu isinya dimulai dari nomor akun 4, berarti sama dengan if buka kurung logika tesnya yang ini ya, yang dari nomor akun ini ya, 1 DT ini yang di B6 besar sama dengan 4
Nah, jadi bisa dari 40.000 ini kan ada 5 digit, ini juga 5 digit 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau benar ini ambil angkanya yang ini, neraca saldo setelah penyesuaian yang debit. Kalau salah maka 0. Oke, seperti ini. Ya. Kalau udah baru kita tarik ke bawah. Sebentar, kita rapikan aja dulu. Oke, nah tuh kan debitnya yang jadi dasarnya untuk bikin laba rugi dan neraca tuh yang ini, neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi yang diambil angkanya di sini value if true-nya itu neraca saldo setelah penyesuaian, bukan dari neraca saldo ya. Oke, kalau udah kita lanjut bagian kredit. Nah, rumusnya juga sama. Sama dengan if buka kurung logika tesnya ini dari nomor akun besar sama dengan 4, nolnya 4 kali 40.000 ya. Nih kan 5 digit, ini juga harus 5 digit. Titik koma atau koma lihat laptop masing-masing. Value if true-nya itu adalah yang di bagian kredit, di bagian neraca saldo setelah penyesuaian. Karena kita membicarakan angka kredit. Nah, ini dia. Ini belum selesai. Ini koma 0. Kalau nggak kita buat jawabannya false ya. Karena jawabannya bukan, ini kan kosong. Jadi false kalau nggak kita bikin 0. If true, jawabannya yang ada di kredit neraca saldo setelah penyesuaian. If false adalah 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang bagian neraca. Sama, di bagian neraca juga menggunakan rumus. Sama dengan if. Jadi rumus yang digunakan di sini laba rugi dan neraca itu adalah if. If logika tesnya ya sama, masih di nomor akun. Nah, kalau neraca itu adalah isinya 1, 2, 3. Bukan 4 sampai seterusnya ya. Berarti kecil dari 4.000. Kalau tadi besar dari 40.000 ya. Kalau ini kecil dari 40.000. Kalau betul, jawabannya yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian sebelah debit karena kita membicarakan sebelah debit. Nah, seperti ini. Kalau kredit sama berarti if buka kurung logika tesnya sama ini nomor akun kecil 40.000 ya karena kan di bawah akun 4 ya. Kalau benar, value if true-nya neraca saldo setelah penyesuaian sebelah kredit. Kalau salah, maka 0. Oke, sekarang kita tinggal kasih titik. Oke, kalau udah selesai, sekarang kita mau copy paste ke bawah. Oke, seperti ini. Kalau untuk laba rugi dan neraca, jangan mengharap angkanya seimbang ya. Karena memang tidak akan seimbang. Karena angkanya adalah melihat laba dan ruginya. Jadi kalau mengharap angkanya seimbang, ya nggak mungkin selalu seimbang. Karena akan melihat nilai laba atau rugi. Kalau posisi soal ini, laba ruginya lebih besar di kredit. Berarti selisihnya ada di debit. Berarti saldo kredit dikurangi saldo kredit. Nih jumlah kredit ya. Ini selisihnya ditaruh di kolom ini, tengah-tengah ini. Selisih kredit dikurangi dengan debit. Ini selisihnya antara debit dan kredit laba rugi. Dan angka ini dipindahkan di neraca sebelah kredit. Karena ini adalah laba. Oke, kita lihat. Apakah angkanya sama? Oke, ini sama ya. Ini bagian laba rugi nih sama. Ini bagian neraca. Ini artinya laba. Kenapa laba? Karena sebelah kredit di bagian laba rugi lebih besar. Berarti pendapatannya lebih besar dibandingkan beban. Maka timbullah laba. Laba tadi akan mempengaruhi namanya modal. Modal itu bertambah di sebelah kredit. Kalau rugi, maka letaknya di sebelah sini.
Ya, kalau rugi kan pendapatan kecil, bebannya besar, jadi selisihnya ada di kredit. Nah, selisih kredit itu dipindahkan ke neraca bagian debit, karena dia akan mengurangi nilai laba, begitu. Ini adalah langkah mengerjakan neraca lajur yang ada di Salon Cantik menggunakan spreadsheet, di mana kita menggunakan rumus di sini ada sum if, di kolom penyesuaian, ada laba rugi menggunakan if ya. Ini dia. Demikian video saya kali ini membuat format neraca lajur dan menyelesaikannya menggunakan rumus sum if dan if. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.